Pragmatisme pemimpin seperti Anies Baswedan ini mengorbankan banyak orang. Kalau orang seperti ini tidak tahu diri dan tidak tahu malu dan tidak mau bertanggung jawab, apakah orang-orang seperti ini harus kita pilih menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi? Berapa ribu lagi nyawa yang akan dikorbankan demi pragmatisme untuk meraih kekuasaan? Bukan saya tidak berduka dengan kasus kebakaran di depo Pelumpang, tapi harusnya kita kritis untuk menelisik siapa yang bertanggung jawab sehingga ada hunian di depo Pertamina itu. Kalau waktu itu bahwa tidak ada lagi hunian di daerah situ, korban terbakarnya depo Pertamina ini tidak akan sebanyak ini. Dan kita jangan pernah lupa siapa yang memberikan IMB di Tanah Merah Pelumpang, Jakarta Utara, yaitu Anies Baswedan. Dialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi ini. Saya sudah mengingatkan dari 2 tahun yang lalu sebenarnya bahwa proyek vital nasional seperti kilang Pertamina, objek vital dan kehidupan masyarakat harus punya jarak. Dan ini harus semua disiplin. Yang dudukin tanah orang, kayak di Tanah Merah ya, saya sudah bilang sama Pertamina semua, saya sudah tawarkan solusi juga untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun, dia tinggal berapa lama? Seumur hidup. Bebas. Sama kayak milikan, kalau memang bukan tanah bapak ibu, ya saya nggak bisa belain, saya digugat. Muncul pemukiman-pemukiman yang akhirnya merapat dekat depo. Jadi jangan dibalik kalau tadi depo dekat pemukiman, karena asalnya justru depo ini jauh dari pemukiman. Siapa yang mengizinkan di kasus Tanah Merah yang memang kemarin sempat sengketa ramai, ketika didudukin warga, itu otomatis juga menjadi persoalan besar. Itu bukan ranahnya Pertamina untuk menyelesaikannya. Itu adalah ranahnya pengadilan dan ranahnya Pemprov DKI mengambil keputusan. Jangan salahkan Pertamina, salahkanlah siapa yang melegalisir, mencuri tanah Pertamina itu. Saya tahu persis itu tanah Pertamina itu, ya. Itu siapa yang melegalisir itu diurus dulu itu. Langan Pertamina aja yang disalahin sekarang. Jadi secara standar infrastruktur kilang minyak itu sudah ideal sebenarnya. Ideal untuk 80 tahun, didesain untuk 80 tahun. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan izin mendirikan bangunan atau IMB kawasan kepada warga Kampung Merah, Jakarta Utara. Dan saya selalu sampaikan bahwa pemerintah jangan sok tahu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Senin, tanggal 6 Maret 2023. Sahabat Indonesia, hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 terjadi peristiwa yang mengenaskan. Depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara meledak dan terbakar. Dan berita yang terakhir yang kami terima, kecelakaan ini atau kebakaran ini menewaskan 18 orang dan ratusan luka-luka dan ribuan orang harus mengungsi. Ini peristiwa yang mengenaskan dan peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Pertanyaan publik selalu mengatakan mengapa di instalasi yang berbahaya seperti depo Pertamina yang sangat rentan terhadap bahaya ini masih ada hunian penduduk. Di Tanah Merah ini adalah tanah Pertamina sebetulnya. Harus ada perimeter berapa kilo yang seharusnya tidak boleh dihuni oleh penduduk. Usut punya usut, berita itu menyebar kemana-mana. Ternyata tahun 2016 calon gubernur waktu itu Anies Baswedan menaikkan kontrak dengan warga Tanah Merah bahwa Anies Baswedan berjanji akan melegalkan hunian ilegal warga di sekitar depo Pelumpang waktu itu. Ini
perjanjian yang sudah diteken oleh Anies Baswedan waktu itu saat akan mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta. Dan akhirnya terjadi. Sekitar tahun 2021, tanah merah yang seharusnya steril dari hunian warga oleh Anies diterbitkan IMB di sana. Otomatis dengan dasar penerbitan IMB oleh Anies Baswedan yang merupakan janji kampanye dia ini, muncullah di sana legalisasi penduduk, dibentuklah RT, RW dan sebagainya, dan sehingga hunian penduduk itu beranak pinak menyebar dan akhirnya meledak yang seperti terjadi hari Jumat 3 Maret 2023 yang lalu. Pertanyaannya siapa yang salah? Yang jelas kalau saya katakan adalah pragmatisme seorang Anies Baswedan yang mengorbankan 18 orang nyawa ini melayang sia-sia. Pragmatisme Anies Baswedan untuk menjadi gubernur menyebabkan ratusan dan ribuan orang menjadi korban. Pada waktu Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur sebelum Anies Baswedan sudah diwanti-wanti bahwa area Tanah Merah tidak boleh dihuni oleh warga. Pertama karena ini tanah Pertamina, tanah negara yang dikuasai Pertamina. Yang berikutnya adalah ada depo pelumpang yang sangat rentan kalau terjadi apa-apa. Dan ternyata kekhawatiran Ahok terbukti. Depo pelumpang Jakarta Utara ini sudah 2 kali meledak. Tahun 2009 kalau tidak salah, dan yang terakhir beberapa hari yang lalu. Nah, pragmatisme pemimpin seperti Anies Baswedan ini mengorbankan banyak orang. Kalau orang seperti ini tidak tahu diri dan tidak tahu malu dan tidak mau bertanggung jawab, apakah orang-orang seperti ini harus kita pilih menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi? Berapa ribu lagi nyawa yang akan dikorbankan demi pragmatisme untuk meraih kekuasaan? Di sisi lain saya juga ingin mengkritisi juga Pertamina dan Kementerian BUMN. Mengapa tidak melawan? Harusnya Pertamina dan Kementerian BUMN tahu persis risiko bahaya yang akan dihadapi warga kalau berdekatan dengan depo minyak yang sangat rentan kalau terjadi apa-apa. Sekarang pada saat sudah meledak, terbakar, mengorbankan 18 orang, ratusan jadi korban luka-luka dan ribuan jadi pengungsi, mereka baru sibuk untuk berbenah. Presiden, wakil presiden sudah memberikan atensi dalam hal ini. Inilah penyakit Indonesia. Kalau belum ada korban, tidak ada trigger untuk melakukan pembenahan. Artinya memang melakukan pembiaran. Seperti kasus pamer kemewahan oknum-oknum Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Ini akan merajalela waktu itu kalau tidak ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi kepada David. Termasuk pembenahan di kepolisian. Kalau tidak ada kasus Verdi Sambo dan Teddy Minahasa, kepolisian juga tidak akan berbenah. Penyakit pembiaran seperti ini terus merajalela di mana-mana. Kasus mafia tanah di Jakarta merajalela, tidak kunjung diatasi. Pemerintah membentuk Satgas Mafia Tanah, tapi kenyataannya mafia tanah tetap merajalela. Mereka bisa mengatur hukum, mengatur polisi, mengatur jaksa, bahkan mengatur hakim. Akhirnya rakyat jadi korban. Tanah-tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sertifikat pun bisa dikadali oleh para mafia tanah. Dan ini dibantu oleh oknum BPN, kepolisian, kejaksaan, dan hakim juga. Sampai sekarang itu terus berlanjut. Terus sampai kapan negara ini dikelola seperti ini? Harusnya kalau kita merujuk kasus Pelumpang dengan tewasnya 18 orang, seorang Anies Baswedan
harusnya malu dan tidak ingin mencalonkan diri. Karena blunder yang dilakukan oleh dia demi pragmatisme kekuasaan telah mengorbankan sekian nyawa. Ini juga merupakan alarm, pengingat kepada para pendukung Anies Baswedan. Orang yang Anda dukung mempunyai perilaku, kelakuan, pragmatisme seperti ini. Apakah kalian masih terus mendukung orang-orang seperti ini? Bagaimana Indonesia kalau akan dipimpin oleh orang-orang yang ideologinya adalah oportunisme dan pragmatisme? Indonesia akan bubar. Kita tidak lagi bisa mewariskan keteladanan bagi anak cucu kita. Jadi sahabat Indonesia, merujuk kasus terbakarnya Depo Pelumpang, Jakarta Utara, ini harusnya menjadi momentum bagi seluruh anak bangsa untuk berpikir siapa yang bersalah. Kita tidak akan menelisik kesalahan dalam teknis kebakaran, itu sudah ada, kepolisian akan menelisik. Tapi pada saat di sekitar instalasi yang sangat peka dengan bahaya, itu dihuni banyak warga, itu pun juga menjadi PR kita. Harus kita diamkan orang-orang yang melegalkan, yang memberikan IMB bagi warga setempat. Penyakit ini harusnya tidak bisa kita biarkan. Sahabat Indonesia, opini ini saya suarakan karena saya gemas gitu. Ada orang-orang yang mempunyai pragmatisme yang akut hanya demi kekuasaan, tapi ternyata mengorbankan sekian puluh nyawa melayang sia-sia. Bukan saya tidak berduka dengan kasus kebakaran di Depo Pelumpang, tapi harusnya kita kritis untuk menelisik siapa yang bertanggung jawab sehingga ada hunian di depo Pertamina itu. Kalau waktu itu bahwa tidak ada lagi hunian di daerah situ, korban terbakarnya depo Pertamina ini tidak akan sebanyak ini. Mudah-mudahan kasus terbakarnya depo Pelumpang di Jakarta Utara itu menjadi momentum buat kita anak bangsa untuk menelisik orang-orang yang tepat, yang bisa menjadi pemimpin, dan kita harus menseleksi dan membuang orang-orang yang mempunyai jiwa pragmatisme sehingga tega mengorbankan banyak orang. Ini aja yang ingin saya sampaikan, dan jangan sampai kejadian Pelumpang ini terjadi lagi dimanapun, dan kita jangan pernah lupa siapa yang memberikan IMB di Tanah Merah Pelumpang, Jakarta Utara, yaitu Anies Baswedan. Dialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi S. Kamri.